Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad. Kita menghadapi beratnya ujian, justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menguatkan jiwa. Dengan apa? Salat. Karena salat malam itu menguatkan jiwa seseorang. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah tatkala beliau malam hari. Di malam hari itu tatkala ngobrol dengan anaknya ada keperluan, lampunya dihidupkan. Lampu hidup itu bukan cak zaman gitu ngetik tek. Ya api itu loh itu. Ya. Kemudian selesai keperluan dengan anaknya matikan. Anaknya datang lagi ngobrol. Hidupin lagi. Bolak-balik seperti itu. Sehingga kata anaknya, kenapa tidak dihidupkan saja lampunya? Imam Syafi'i rahimahullah, inna zulmatal lail ajladil qalbi. Sesungguhnya gelapnya malam itu menerangi hati. Ya. Karena dalam kondisi malam itulah, malam yang gelap, hening, tenang, seseorang itu bisa merenungkan. Seseorang itu bisa jernih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bisa menangisi dosa-dosanya. Seseorang itu bisa membayangkan gelapnya barzah, gelapnya kubur. Tatkala keheningan malam. Ya, bacaan Al-Quran yang dia baca kata Allah Subhanahu wa taala, nasyiat hiya asyaddu wata'an. Yang lebih menancap, lebih membekas, lebih berpengaruh. Ya, sehingga beliau katakan kepada anaknya, inna zulmatal lail ajlalil qalbi. Sesungguhnya gelapnya malam itu menerangi hati. Nabi Musa alaihi salam, saya lupa ayatnya tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari. Berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan jiwa, menguatkan hati. Karena para nabi, para rasul itu butuh jiwa yang kuat, hati yang kokoh. Ya, kita lihat orang-orang sekarang menghadapi banyak fitnah. Ya. Sampai orang itu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan masyarakat banyak, dia tidak kuat. Akhirnya nama Allah Subhanahu wa taala diganti oleh dia jadi Tuhan. Kenapa yang demikian bisa terjadi? Karena sholatnya tidak berkualitas. Boro-boro dia mau sholat malam. Karena sholat itu akan menguatkan hati seseorang, hubungan dia dengan Tuhannya, apalagi sholat malam akan menguatkan jiwa seseorang. Para rasul diperintahkan sholat malam. Kita yang banyak menghadapi ujian kehidupan, berat, rezeki sempit, ya, sebagian anak kita sakit, mungkin. Masalah-masalah yang lain ini seolah-olah mengepung kita. Banyak-banyaklah sholat malam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan solusi secara langsung, Allah berikan solusi yang pertama yaitu hati kita kuat menghadapi masalah-masalah itu. Makanya diperintahkan qumil laila illa qalila. Kapan itu? Di puncak-puncak penderitaan di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan, dengan tenang, dengan dilakukan. Tidak butuh buru-buru, tidak butuh cepat-cepat. Karena bacaan Al-Qur'an yang tenang, yang dipahami, itulah bacaan Al-Qur'an yang berpengaruh ke hati. Mujahid rahimahullah mengatakan ahabbun nasi fil qiraah ilallah aqalluhum anhu. Bacaan Al-Qur'an yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aqalluhum anhu. Bacaan Al-Qur'an yang paling dimengerti. Dia ngerti apa yang dia baca. Kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, baca terjemah.
Itulah bacaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita memiliki kemampuan untuk meresapinya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih berpengaruh kepada jiwa. Tidak perlu kita cepat-cepat baca. Taruhlah kalau Ramadan. Ini setiap hari, setiap saat target kita selalu jumlah. Inilah yang dikatakan Fudail bin Iyad, innama nazalal Qur'an liyu'mal bih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Dan ternyata manusia menjadikan membacanya itulah aktivitas mengamalkan Al-Qur'an. Ya, cuman sebatas itu saja bentuk amalannya. Karena tartil itu di sini penulis mengatakan menghasilkan tadabbur dan tafakkur. Hati kita bergerak. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Jiwa kita itu memiliki persiapan. Fa innahu qala inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu ucapan yang berat. Berat di sini ada dua makna, ada yang makna hakiki. Makna hakiki adalah benar-benar berat. Nabi SAW tatkala turun wahyu, saat beliau naik ontanya sampai duduk. Tatkala kaki paha Nabi SAW berada di atas paha seorang sahabat, tulang sahabat mengatakan, tulang paha saya hampir remuk. Nabi SAW yang memiliki kekuatan fisik, sebagai seorang laki-laki, antum kalau baca Syama'il Nabi, itu Nabi itu memang kuat secara fisik. Ruas-ruas jarinya besar, telapak tangannya lebar, bahunya bidang, kepalanya besar. Itu kan menunjukkan orang ini kuat bangunan fisik. Ya. Ruas-ruas jarinya panjang, ruas tulangnya besar. Di bangunan fisik Nabi SAW itu kokoh. Kalau jalan cepat kan kokoh. Makanya Nabi SAW tatkala perang Khandaq, macul, pecah batu itu. Para sahabat tidak pecah. Menang kuat. Ya. Nah orang seperti ini, turun wahyu, pingsan. Berat secara harfiah. Dan makna berat yang lain secara maknawi. Kedudukannya mulia, berat dalam mengamalkannya, mengamalkan batas-batasan dan kewajiban-kewajibannya. Hanya hatimu perlu siap dulu. Dikokohkan dulu hatimu. Betapa banyak orang yang belum kokoh hatinya tatkala mendengar ini haram, berhenti belajar agama. Hatinya belum siap. Hatinya belum kokoh. Dia belum kenal siapa Tuhannya. Dia belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dengar haram. Wah, baik aku dosa lah. Berhenti. Tak kuat dia. Ini tugas risalah yang diemban oleh para rasul. Sehingga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka annahu hawa minal ma'arif wal ulumi ma la yafi'al aqlu. Dan cukuplah bahwasanya Al-Qur'an itu meliputi segala pengetahuan, ilmu-ilmu yang tidak mampu dicukupi oleh akal. Akal manusia itu tidak mampu meliputi ilmu-ilmu yang dalam Al-Qur'an. Fakam ghasat fihi afhamul ulama. Betapa banyak tenggelam pemahaman-pemahaman para ulama. Ahli bahasa, para fuqaha. Ahli balaghah, orang-orang bijak. Fasyabaha syai'a tsaqila fi annahu la yaqwal wahidu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Al-Qur'an dengan ucapan yang berat karena seseorang tidak akan mampu alal istiqlali bima'ani. Dia berdiri sendiri merenungkan makna-makna dalam Al-Qur'an. Tidak mampu. Makanya para ulama setelah baca tafsir ini, baca tafsir ini. Setelah baca tafsir ini, tafsir ulama yang ini. Kenapa? Karena saling melengkapi. Kalau dipikirkan sendiri, tidak dapat faedahnya. Karena luas ilmunya. Dan itu nikmat. Kenikmatan yang besar. Ya, di antara sebagian kita, anak bercerita tentang pengalamannya. Kita sudah merasakan kenikmatan makanan.
Kita pun merasakan nikmat kendaraan. Nah, kita merasakan nikmat rumah yang bagus. Tapi demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari memahami Al-Quran. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kenikmatan di situ. Tapi kalau orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ucapan ini. Itu kita meneteskan air mata gitu bisa. Tidak ada lagi kenikmatan lebih indah dari itu. Kalau kita banding-bandingan nikmatnya. Nikmat ini dibanding dengan nikmat makan ini, masih nikmat ini. Nah, banding-banding seperti itu. Bukan kita berbicara kebutuhan kita, banyak kebutuhan kita. Tapi kalau banding-bandingan kenikmatannya, lebih nikmat yang itu. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanya kita berupaya, kita belajar bahasa Arab misalnya. Kita baca tafsir Al-Quran. Kita ikut pengajian. Itu tujuannya adalah supaya kita nikmat saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terasa kenikmatan kalau kita tidak kenal. Ya, kita menyembah sesuatu yang kita sendiri tidak kenal. Apa rasanya? Apa rasanya? Antum lihat orang dia bercadar misalnya. Karena dia ngerti ini sunnah. Ini ajaran Islam. Dengan orang yang bercadar saat umroh, dia pengen ngerasa kecadar. Apa bedanya itu? Tidak merasakan kenikmatan. Beda rasanya itu. Seorang yang sadar ini perintah, ini sunnah, ini adalah bimbingan Islam, agama yang dia peluk, wahyu yang turun dari langit. Dengan orang yang melihat orang cadaran semua, kemelo apa rasanya? Orang tidak kenal seperti itu. Beda. Demikian juga kita. Kita kenal Tuhan kita siapa. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kasih sayangnya. Kenal kita, nikmat beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu, upaya kita ngaji sekali sepekan, itu kita tuh ngumpulkan kenikmatan-kenikmatan itu. Sedikit, dapat sedikit, terus. Ini kalau di stop, tidak bisa jalan. Karena dalam agama, itu tidak ada istilah stagnan seseorang itu. Kalau dalam ilmu dunia, kalau tidak mengalami kemajuan, itu mengalami entah dia berhenti di tempat, entah dia mundur. Tapi kalau dalam agama tidak bisa. Kalau tidak maju, berarti mundur. Kalau antum tidak mendapatkan penambahan ilmu, tidak mendapatkan penambahan keimanan, berarti sedang turun. Tidak ada istilah imannya mantap. Tidak ada. Saya lupa saja ayatnya ini. Ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian. Tidak ada istilah mundur. Tidak ada istilah mantap di tempat. Tidak ada. Kalau maju mundur. Makanya kita ngaji setiap pekan itu tujuannya itu naik terus. Ya. Jangan sampai kita mengalami kemunduran. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan ya, untuk kajian perdana ini. Sampai jam 8 dulu pemanasan ya. Kita pemanasan antum terbiasa lagi supaya untuk konsentrasi. Saya juga terbiasa lagi untuk menyampaikan materi agak panjang. Demikian kita tutup dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan ya, dalam kehidupan kita, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita hati yang bersih, yang selamat sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.